teman curhatku. Ini adalah bacaan healing. Dan sebelumnya aku mau kasih info dulu kalau bacaan kali ini tidak akan begitu menyenangkan. Jadi aku harap kalian semua yang memilih kartu sebelumnya atau yang ingin mengetahui bacaan saat ini mengenai healing energi yang sedang kalian rasakan, khususnya untuk kalian yang merasa saat ini ada beban atau lagi ada masalah di lingkungan kalian atau diri kalian, ya inilah bacaannya. Bagi kalian yang tidak menonton video sebelumnya, jangan khawatir karena energi ini umum yang aku tarik, yang aku rasakan, yang aku coba ambil, dan kalian gak perlu khawatir jika kalian belum sempat ya untuk nonton video yang sebelumnya. Tapi memang akan sangat imbang jika kalian memilih kartu di video sebelumnya, karena ini adalah video healing untuk kartu yang sebelumnya. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini hasilnya sama seperti temanya video yang sebelumnya ya, dimana ada depresi, ada kehilangan, ada bingung, kesedihan, tidak betah ya, ingin pergi tapi nggak bisa ya. Dan ternyata energi healingnya pun memberikan jawaban yang kurang lebih sama seperti kartu utamanya. Segala usaha sudah dilakukan, selalu merubah sikap, perilaku, perkataan, perasaan yang tadinya egois, yang tadinya tidak mau mengalah, yang tadinya terlalu banyak menuntut. Ternyata itu semua gak ada hasilnya, gak merubah apapun. Kepergian tetap harus terjadi. Semakin bersama, rasanya semakin terus dan terus tersakiti. Dan itu gak enak rasanya. Terpaksa karena udah terlanjur lama. Jadi ya, kalian yang saat ini lagi sangat merasa kacau, semua rencana jadi berantakan, kalian memang harus merasakan ini semua dulu, karena memang ini adalah cara berpisah yang memang kayak terlalu terpaksa ya, tapi ini tuh demi kalian juga. Kalian itu tidak egois, tidak, hanya memang keadaan yang meminta kalian itu seperti orang egois. Walaupun banyak sekali cara yang menurut kalian bakal begini, bakal begitu, akan kembali normal kok. Tapi memang kalian diminta oleh semesta untuk mulai belajar apa itu ikhlas, apa itu merelakan, apa itu yang namanya benar-benar melepaskan. Sebagian dari kalian ada yang dulu udah pergi tapi kembali lagi, ada juga yang pergi dan udah dia bahagia saat ini, dan kalian adalah sisanya yang ternyata masih memikirkan keadaan yang lalu atau memikirkan orang yang lalu. Ya, sebenarnya ini ada hubungan karma juga, ada yang memang hubungannya baik-baik aja tapi harus diputuskan atau diakhiri dengan kondisi yang tidak baik ya. Jadi kalau untuk masalah hubungan apakah karma atau bukan, itu silakan kalian yang menilai sendiri ya, karena ini harus dari kalian sendiri yang merasakannya, yang tahu kondisi kalian. Karena kalau yang aku tangkap, sudah ada yang pergi
ada yang masih bertahan, ada yang mengenang masa lalu, ya, yang masih bertahan ingin melepas ikatannya susah, ya dia bimbang gitu loh. Atau kalian bimbang, pergi nggak ya, tapi masih sayang. Ya, itu berat sih. Kalian kalau misalnya mau sehat hubungannya, ya jangan bersama orang atau berada di lingkungan yang tidak memberikan dampak baik apapun ke kalian. Kalian harus sayang ke diri kalian sendiri juga. Jangan hanya orang lain aja yang kalian pikirkan, walaupun itu pasangan ya. Karena pasangan yang sejati itu dia saling menguatkan satu sama lain. Tapi bagaimana jika ternyata kalian adalah orang-orang yang sama-sama kuat? Ya, seperti yang sudah aku sebutkan ya, ada perjuangannya, ada kalian sudah merubah lah, diri kalian tuh sudah introspeksi diri, tapi memang keadaannya yang buat kalian harus pergi, bukan dari kalian gitu. Ya berarti memang semesta, dan memang ini bisa dikatakan juga mungkin sebagian dari takdirnya kalian. Karena kalau nasib, ya kita semua tahu ya, yang namanya nasib itu kan bisa diubah ya. Tapi jika Tuhan sudah menentukan emang keadaannya kalian harus pergi dari orang ini, ya pergi. Seperti itu. Setelah aku coba ambil pesan dari sisi lain seperti ini, maka solusinya adalah kalian bisa bangkit dari situasi yang sedang kalian hadapi. Tapi kalian diarahkan untuk bisa bergerak sebagai pencetus suatu gagasan, di mana kalianlah yang memulai semua perbaikan itu. Nah, karena dari kebaikan hati kalian itulah personality kalian diangkat oleh Sang Cipta dan Semesta. Diberikan ribuan kebaikan yang lainnya dari Beliau agar kalian mendapatkan kebahagiaan dari meningkatnya sisi spiritualitas kalian itu. Teman-teman harus tetap ingat kalau misalnya kita diberikan cobaan ini kan berarti sudah disesuaikan dengan kemampuan teman-teman juga gitu. Jadi nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, udah pas kok. Sebenarnya cobaannya, hambatannya itu udah dipaskan, udah disesuaikan sama yang kalian miliki. Ya, kalian benar-benar diminta untuk jujur sama diri sendiri sih. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru itu. Jangan mikirin yang enggak dulu. Dinikmatin aja dulu, dilakuin aja dulu. Hasilnya serahkan dahulu ke Sang Cipta. Percayakan aja hasilnya kepada Beliau. Ada yang terbaik dan memang jadi tujuan hidup kalian untuk mengikuti skenario Beliau dan semesta. Tapi ingat ya, kalian bisa merubah nasib. Ya, bisa kok. Suasana, cara komunikasi, dan itulah salah satu gunanya improvisasi dalam kehidupan yang sebenarnya. Tidak harus jadi sama. Kadang kita butuh sedikit hal yang berbeda dalam hidup ini sebagai warna lain yang harus kalian nikmatin. Setelah itu, semua dilakukan dengan keikhlasan hati, maka hal baik atau impian yang kalian rasakan dulu pernah hilang, yang kalian anggap kalau dunia kalian sudah runtuh, nah, itu akan dikembalikan atau diberikan dengan yang lebih baik. Kalian diminta untuk memulihkannya dengan cara mencari hiburan atau liburan yang menyenangkan untuk kalian. Bisa sama keluarga, sama teman, sama sahabat. Ya kalau misalnya hubungan sama pasangan yang baik, ya sama pasangan. Misalnya kalian sebelumnya itu punya masalah dengan lingkungan aja gitu. Tapi sama pasangan damai, ya udah ajaklah pasangan kalian berlibur untuk saling
menyenangkan masing-masing, membahagiakan masing-masing, menghibur diri masing-masing dengan waktu yang bersama, kayak gitu. Kalau misalnya eh, hambatan yang lalu itu berhubungan dengan pasangan, ya berarti kalian pergi hiburannya, pergi liburannya dengan orang-orang lain seperti teman dan keluarga, seperti itu ya. Kalian mulai benar-benar bisa merasakan keseimbangan lagi dalam hidup kalian. Setelah menghibur diri kalian dengan berbagai hal yang kalian inginkan, atau kalian akan mendapatkan hadiah istimewa dari semesta untuk menghibur kembali hati dan jiwa kalian, senyum dan semangat kalian. Jadi ya, kalian yang dapat hadiah atau kalian menciptakan hadiah itu sendiri, ya kan? Nanti Tuhan yang kirim seseorang yang lebih baik mungkin, atau Tuhan memberikan rezeki yang lebih mungkin, atau Tuhan hanya memberikan jalan, kalian yang mencari, seperti itu. Jadi tergantung aja nanti kalian ritmenya gimana, cara jalan kalian, cara kalian buat move onnya tuh gimana, itu kalian yang atur. Tapi yang harus kalian yakini adalah setiap usaha kalian mulai dari saat ini ataupun nanti kalian baru ingin berubahnya gitu kan, itu pasti akan dituntun sama Tuhan dan semesta ke hal-hal yang baik, jika perubahan kalian juga baik ya. Setelah keseimbangan itu terjadi, dari yang tadi hambatan, susah dan sebagainya yang buat kalian kok kacau sih rencananya, kok jadi begini sih hubungannya ya, terus kalian akhirnya berhasil move on, berhasil menghibur diri, berhasil menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain, itu kan keseimbangan ya. Kadang naik, kadang turun, naik, turun, seperti itu terus, itu keseimbangan. Jadi nggak selalu naik, terus turun, terus enggak. Jadi kalian membuat ritmenya jadi menyenangkan, lebih teratur. Kalian tidak depresi, kalian juga tidak sombong. Kalau sombong itu kan kayak terlalu bahagia, terlalu membanggakan diri segala macam hingga lupa sama sekitar. Kalau depresi kan berarti dia kayak orang yang bener-bener udah nggak ada harapan gitu kan istilahnya. Nah, kalian mampu menahan diri kalian supaya nggak sombong, supaya tetap rendah hati, menahan diri kalian supaya tidak drop banget, ya kan? Kalian bangkit pelan-pelan. Bangkit itu emang nggak mudah kok, aku tahu. Tapi kita harus berusaha. Dan aku mau kalian kayak gitu. Nah, kembali ke seimbangan ya. Kalian akan mendapatkan dua hal. Umumnya seperti ini, yaitu lebih mudah melihat kebaikan dan yang buruk dari sekitar kalian, lebih peka karena insting kalian mulai kuat, kalian akan sulit dijatuhkan. Kalaupun kalian kembali tersakiti, kalian akan lebih cepat bangkit untuk menyembuhkannya. Mungkin saat ini kalian masih berproses dalam menunggu hasilnya ya, maka buat aku dan bagi aku, sabarlah dan tetap percaya dengan usaha kalian saat ini untuk mendapatkan apa yang kalian harapkan dalam hidup ini ya. Jadi itu tadi, lebih mudah melihat kebaikan dan yang buruk dari sekitar kalian, itu adalah dua hal yang akan kalian dapatkan ya, setelah kalian memiliki keseimbangan tersebut. Oke, aku sampai sini dulu bacaannya, dan maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan, masih banyak mungkin kalimat yang sulit untuk kalian mengerti, tapi jangan khawatir, aku membuka grup WA kalau kalian mau diskusi lebih banyak dengan aku dan dengan teman-teman aku yang lain. Kita bisa banyak share ke sana, kalian juga bisa tanya di sana akan ada orang yang membantu kalian ya, kemungkinan yang akan berusaha lah untuk membuat gimana caranya sedikit lebih tenang dari sebelumnya, karena kita tahu kita butuh teman buat ngobrol, buat curhat ya kan, karena dengan curhat itu akan ada sedikit yang namanya menenangkan, seperti itu ya. Kalau mau lebih banyaknya mungkin jatuhnya konsultasi ya kan, jatuhnya lebih kayak ke ya konsul ya, karena akan lebih banyak prosesnya. Tapi kalau sama aku dan teman-teman aku, kita sharing aja biasa, seperti haknya kalau misalnya kalian lagi curhat butuh teman, kami ada. Dah.